Bellingham salah satu pemain cerdas, brilian, meskipun memang nggak skillful, tapi dia selalu menjadi pemain yang the right man in the right place dan uh, ketenangan dan ketepatan dia dalam menempatkan bola dan posisinya itu yang bikin permainan jadi lebih mudah. Dan itu ada di Bellingham. Formasi ideal gini Inggris itu tetaplah kalau buat saya sih pertahanan itu biasanya pakai 4. Tapi kalau ketemu lawan-lawan yang masih putaran grup biasanya memang lebih cair lagi. Berapa persen kira-kira football is coming home? Coming home, saya sih selalu jadi fans yang cukup annoying. Saya akan bilang, saya cukup pede, 80% lah. Waduh, 80% ya. Kita lihat Inggris ya, juara Euro. Nah, Inggris pun begitu kalau ditanya. Kalau untuk masalah pemain, banyak pemain yang sekarang generasi bagus di Inggris. Ya meskipun memang banyak yang bilang sepak bola Inggris itu agak sedikit kaku gitu loh ketimbang pemain-pemain kayak Brazil, Argentina, skillfulnya tuh ya nggak kayak Messi gitu loh, nggak ada lah pesepak bola Inggris tuh yang punya gocekan-gocekan gitu, lebih kepada posturnya, kick and rush gitu. Jadi kalau sekarang pemain Inggris yang bisa diandalkan itu buat saya tuh depannya udah pasti ada Harry Kane, ada Saka punya speed, punya dribbling yang bagus juga, penetrasinya juga membahayakan. Terus kalau di penyerang sayapnya satu lagi mungkin Rashford, mungkin juga bisa Phil Foden, ada Jack Grealish. Itu penyerang-penyerang yang Inggris bisa andalkan di Euro nanti. Nah tengahnya ini juga lagi wangi, Declan Rice. Tapi jujur saya ngamatin Declan Rice itu dari awal-awal dia masuk timnas Inggris. Waktu dia masih main di West Ham ya. West Ham terus dia waktu itu duetnya masih sama Calvin Phillips. Jadi mereka ini Inggris punya gelandang bertahan dan gelandang serang yang bagus, saling nutup antara Declan Rice sama Calvin Phillips saat itu. Apalagi wangi banget kelihatan pas di Piala Eropa 2020 yang dilangsungkan di tahun 2021 karena COVID. Nah itu bagus banget sampai mereka nembus ke partai final. Lihat, bahkan sekarang kita Euro nih Inggris masuk di grup C ya. Sama Denmark. Denmark, Serbia sama Slovenia. Slovenia. Ini gimana? Kalau dari prediksi dari 4 ini untuk masuk ke babak selanjutnya, kira-kira siapa nih? Inggris kan oke lah ya. Iya. Gitu, Denmark oke lah gitu. Nah, tapi kalau untuk melawan Slovenia sama Serbianya. Gimana? Ya itu kekuatan yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Serbia dan Slovenia. Dia bisa jadi kuda hitam, bisa mengejutkan. Tapi kalau ngelihat dari nama besar dan sejarahnya, udah pasti Inggris ini unggul ketimbang 3 negara ini. Meskipun Denmark punya pemain-pemain juga banyak yang berseliweran di liga-liga top Eropa. Salah satunya ada striker mereka Højlund yang main di MU, ada Damsgaard, terus Odegaard ya kalau nggak salah. Dan yang jadi modal adalah Inggris pernah mengalahkan Denmark di semifinal waktu Piala Eropa 2021 kemarin. Gitu. Jadi Inggris ini sebenarnya udah lebih berpengalaman. Di grupnya ya, di grupnya. Tapi menurut saya peluang Inggris atau tantangan Inggris yang harus dilewatin pertama adalah harus rendah diri, nggak boleh anggap remeh. Terus lolos dari putaran grup aja dulu. Nah, kira-kira kalau udah lolos putaran grup nih, negara mana yang akan menjadi tantangan terbesar Inggris? Menurut Mas Ibnu Jamil? Sebenarnya tuh pas kalau udah di babak knockout, itu every single match adalah partai final. Karena kalah udah pasti gugur. Ya. Tapi kalau di putaran grup, kalah masih punya kesempatan di pertandingan berikutnya. Jadi kadang gini nih, bedanya turnamen sama liga, ini kan turnamen yang untuk Piala Eropa. Jadi itu gaya permainannya pasti agak sedikit mungkin terlihat boring atau mungkin untuk menghiburnya nggak sebagus di liga. Karena di liga itu banyak pertandingan gitu loh. Istilahnya kalau liga itu long run. Endurance, kita menggunakan endurance kita tuh mengatur tempo segala macam. Tapi kalau di turnamen itu hasil akhir.
Makanya banyak pelatih yang bermainnya cukup pragmatis. Yang penting dapat gol, menang, cukup. Kayak tahu banget semuanya Ya, gitu. sportcaster beda, Wak. Iya, Ini bener agak ya. beda point of view-nya. Ayo tanya lagi tentang taktik. Ayo kita taktikin Nah, sini. berarti Kita formasi masuk Gaya ke banget. taktik Oh, nih. taktik. Kita masuk ke Formasi taktik ideal nih. deh. Formasi ideal, benar. Waduh, Iya, formasi ideal. lagi. Langsung kan formasi idealnya. Buat Formasi timnas ideal gini, Inggris itu tetaplah kalau buat saya sih pertahanan itu biasanya pakai 4. Tapi kalau ketemu lawan-lawan yang masih putaran grup biasanya memang lebih cair lagi. Pelatihnya Southgate ini sekarang dia meskipun banyak yang bilang Inggris itu nggak punya sejarahnya punya pelatih bagus gitu. Jadi kategorinya pelatih Inggris itu kelasnya mediocre, sekelas Southgate pun. Tapi buat saya Southgate ini punya sesuatu yang lebih baik ketimbang pelatih Inggris lainnya gitu. Mungkin era generasi emasnya ada Inggris sekarang ini. Terus juga dia punya gaya permainan yang udah mulai mengikuti sepak bola modern. Kadang 3 back, kadang berani 2 back juga. Kalau ketika dia berhadapan dengan tim yang yang di bawah Inggris. Terus gelandang-gelandangnya itu dia punya gelandang yang memang nggak cuma fokus pada satu posisi. Jadi transformasinya atau mungkin pertukaran pemainnya itu bagus banget. Kayak Luke Shaw aja dia bisa ikut nyerang kayak gitu, nggak cuma bertahan doang. Terus Declan Rice juga tipe gelandang yang bisa ngatur tempo, nggak selalu harus bola itu ke depan gitu. Kadang dia berani juga untuk main ke belakang dulu gitu. Nah, yang menarik ini adalah gelandang-gelandangnya Inggris sebenarnya menurut saya, dan juga keberanian dari Southgate. Kalau dia pede dengan lawannya, kayak waktu lawan Jerman, itu saya senang banget. Bisa membalas Jerman, menang dari Jerman kayak gitu tuh senang banget di Piala Euro kemarin sebelumnya. Itu kan dia berani nyerang di menit-menit awal, kasih sengatan di menit-menit awal dan terbukti dia dapat 2 gol. Jadi kalau masalah formasi udah pasti penyerangnya itu depan Harry Kane sebagai target man. Kenapa Harry Kane? Karena Harry Kane ini punya postur yang bagus, punya goal getter atau finishing touch-nya juga tajam, terus ditopang sama penyerang-penyerang yang punya kecepatan, entah itu Saka dan Grealish. Kalau untuk musim ini kayaknya Grealish deh kayaknya menurut saya untuk nemenin si Harry Kane ketimbang Rashford. Rashford ini lagi kayak kena mental musim ini. Agak-agak Gen Z gitu lah dia. Yang gampang untuk baper gitu. Atau mungkin punya perasaan yang cukup tipis gitu. Jadi Tapi Inggris ini belum pernah menang ya berarti ya? Euro belum. Belum ya? Belum. Kayaknya Bisa. apa? Tahun ini. Tahun depan maksudnya. Oh ya, tahun 2024 kalau untuk bicara peluang sih Inggris ini akan selalu ada di pot mediocre ya kalau buat saya masih. Tapi bisa ngejutin. Kita nggak pernah tahu. Soalnya dia udah bagus nih dari Piala Dunia Rusia, dia udah oke. Dia berhasil nembus semifinal. Terus di Piala Eropa di 2020 dia nembus final kalah lawan Italia. Terus Piala Dunia kemarin ya masih oke lah kategorinya, masih cukup stabil Gareth Southgate, makanya diperpanjang sama FA-nya. Gitu. Jadi PD bisa ngejutin. Bisa lah ya. Berapa persen kira-kira football is coming home? Coming home, saya sih selalu jadi fans yang cukup annoying. Saya akan bilang saya cukup PD, 80% lah. Waduh, 80% ya. Kita lihat Inggris ya, juara Euro. Bellingham bakal bersinar nggak di Euro? Bellingham bakal bersinar nggak? Oh, itu satu lagi, iya bener. Tadi ngomongin Declan Rice gara-gara ada Arsenal di sini ya. Bellingham salah satu pemain cerdas, brilian, meskipun memang nggak skillful, tapi dia selalu menjadi pemain yang the right man in the right place, dan ketenangan dan ketepatan dia dalam menempatkan bola dan posisinya itu yang bikin permainan jadi lebih mudah. Dan itu ada di Bellingham bersama Real Madrid sekarang. Wangi banget ya. Wangi, ya. Iya, padahal kalau dilihat permainannya ya nggak skillful, nggak yang gocek-gocek apa segala macam. Tapi pemain-pemain kayak gitu udah mulai jarang sekarang. Mulai jarang.
kita sudahi saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mas Imuzan Seru banget kesempatannya. Tepuk tangan semua untuk kita semua di sini. 12.000 penonton di studio kita ini lumayan rame ya. Rame. Gitu, terima kasih waktunya. Pemirsa pencinta sepak bola, jangan lupa saksikan seluruh pertandingan Euro hanya di RCTI OK.